Mei ya, terkait dengan permasalahan masyarakat Tanjung Agung, Desa Tanjung Agung dengan PT MHP yang sudah kita fasilitasi tanggal 11 Mei yang lalu. Pada hari ini dalam pertemuan tanggal 11 Mei kita minta ya yang kesimpulannya supaya bersama-sama PT MHP, masyarakat Tanjung Agung, LHBM Tanjung Agung, pemerintah desa Tanjung Agung, pemerintah kecamatan untuk artinya bersama-sama meninjau lahan atau lokasi Dinas Kelautan Pengelolaan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera serta berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 76 dari Menhub 2/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan wilayah kesatuan pengelola hutan milik PAH dan kesatuan pengelola hutan Provinsi sesuai SOP yang ada dari KPH. Ditemukanlah posisi yang kita permasalahkan itu adalah di hutan negara, di kawasan hutan negara, di areal hutan negara yang produktif. Ya, itu yang pertama. Dan tahun 1996 diberikan izin untuk mengusahakan di situ adalah PT MHP dan diperbaharui tadi dari Kementerian Kehutanan 1996 kalau tidak salah. Setelah dilebur menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, di dalamnya masuk kehutanan, maka diperbarui tahun 2019. Itu yang status artinya lahan tersebut. Ya. Nah, itu yang pokok dulu, yang harus kita pahami dulu supaya kita ini tidak membabi buta. PT MHP tidak membabi buta, masyarakat tidak membabi buta, artinya nak berebut menang. Itu intinya. Nah, kalau ternyata memang di situ karena belum sempat diusahakan atau tidak diusahakan atau belum digarap, lantas diusahakan oleh masyarakat. Nah, inilah yang perlu kita bicarakan. Ya. Itu tidak bicara salah benar, kita bicara musyawarah Bandung. Ya. PT MHP berkewajiban mengusahakan itu, Pak. Kalau juga tidak diusahakan, cabut, ya. Nah, itu juga itu. Dicabut. Nah, tapi di situ ada kabarnya, namun gambar yang ini tadi ganti lagi. Tanaman itu, ya. Kita tidak mencari salah benar. Yang menentukan salah benar itu adalah pengadilan, baik. Cuman sebagai pemerintah ingin sekali melihat satu kondisi yang kondusif. Masyarakat senang, dunia usaha senang. Oleh karenanya kita perlu bertemu. Jadi saya tidak perlu artinya siapa yang benar siapa salah. Pertemuan kedua di Kabupaten Muarajambi ini kaitannya dengan klaim dari warga Tanjung Agung melalui guidance Pak LSM Alkomal. Tadi terima kasih kami menyimak dengan sesama hasil cek pada tanggal 19 Pak Kadin dan Pak Asisten. Bukan berarti kami bergembira di atas klaim keluarga besar kami dari Tanjung Agung, tidak. Tapi secara harfiah tadi sudah dipanjang lebarkan oleh Pak Asisten
bahwa ini adalah kawasan hutan negara yang masuk izin konsesi PT MHP. Kemudian yang kedua, yang kami soroti bukan karena menang kalah atau menang kalah, tidak. Tapi yang kami soroti bagaimana yang kami tangkap arahan dari Pak Asisten, bagaimana hasil overlay peta titik koordinat yang menyatakan ini izin MHP sehingga nyaman buat sesama. Kita akan lakukan itu Pak Asisten. Kita akan lakukan, MHP akan lakukan berkomunikasi nantinya intent dengan Pak Kades Tanjung Agung, kemudian Pak LSM, Pak Alkomar, dan Pak Ketua MHPM yang hadir, Pak BPD. Namun karena ini dalam kawasan hutan, bahasanya mungkin yang disampaikan Pak Asisten tadi, kami sepaham. Dulu beliau ngomong kerohiman dan kewajaran kalau kami lihat. Nah kami menilai karena ini dalam kawasan hutan, kami juga akan disalahkan oleh regulasi yang ada dalam kawasan kalau ini terjadi ganti rugi. Pak Asisten juga tidak sepakat kalau ini ganti rugi, tapi lebih kepada cenderung kemitraan. Tadi Pak Asisten juga sudah sebutkan bahwa MHP coba lirik MHBM, kemudian lirik Alkoma. Kita akan lakukan itu Pak, tapi mungkin bukan untuk di forum ini, karena ini artinya forum silaturahmi nantinya. Mungkin kalau dibolehkan nanti oleh Pak Asisten, Pak Kabak, Pak Camat, Pak BPD, bolehlah nanti kami internal atau informal Pak, kami ketemu dengan Pak Alkomar, misalnya bagaimana Pak Komar, kami mau tanam di sini bersama MHBM, kita tolong bantu kami untuk tanam di CPD yang saat ini sudah terang benderang, kalau istilah Pak Asisten terang benderang, kita kerjasama artinya sama-sama nyaman. Kemudian juga melalui Ketua MHBM sini Pak Rizal yang hadir. Kami juga berharap mohon support kami, bantuan, karena areal itu di awal sudah kami sampaikan bahwa areal ini sudah terbuka. Pak Alkomar, Pak BPD, Pak Kades, kami mohon izin melalui Pak Asisten 1 untuk support kami, dukung kami ingin tanam di situ. Nah terkait katakanlah yang disampaikan Pak Asisten tadi, bahwa ada bahasa-bahasa di sana katakanlah taman tumbuh, kalau kilas balik nanti jadi perdebatan, karena ini sudah kita usahakan tahun 90-an, 91, 92, kemudian terakhir dibuka tahun 2011, nanti diusir lagi mengulang ke belakang. Tapi kami lebih cenderung kepada bagaimana menjaga teman-teman keluarga besar kami di Tanjung Agung merasa kita sama-sama humanis hubungan Pak. Jadi humanis inilah yang akan kami jaga melalui kemitraan yang resmi yang sudah disahkan oleh Kementerian adalah MHBM, lembaga MHBM Pak Asisten, sesuai arahan Pak Asisten pada tanggal 11 Mei sebelum Lebaran kami hadir di sini Pak Kadin. Jadi alhamdulillah kemitraan MHBM sudah kita jalankan Pak, amanah Bapak kemarin sudah kita jalankan dengan keluarga besar kita Tanjung Agung. Dan harapan kami dengan adanya MHBM, kemudian ada teman baru kami LSM Alkomar, peduli Tanjung Agung, sehingga konflik-konflik atau riak-riak yang selama ini katakanlah terjadi karena miskomunikasi, insya Allah ke depan dengan ditata oleh Pak Asisten, Pak Bupati, oleh Pak Asisten dan tim di sini, kami sangat bersyukur sekali. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih mewakili manajemen kepada Pak Bupati. Jadi kalau memang yang ada tanam tumbuh tadi itu cuma ada 13% Pak, tidak ada yang lebih. Ini pondok cuma satu, tidak ada bohong-bohongan Pak. Cuma kita juga sudah pernah nitip sama petugas-petugas di lapangan, juga Pak Firdaus pernah dari sama Pak Medi, bahwa kami siap mau musyawarah di Sungai Inim juga kami siap Pak. Tapi mereka yang ngajak ke sini Pak. Kita mau mediasi dimanapun kami siap. Cuman yang sudah hampir 3 bulan, ini mojok-mojok ujung-ujung masuk kawasan hutan negara. Kalaupun masuk Pak, kami ini mau hidup Pak. Masyarakat mau ke kebun. MHP ini kan mau ke masyarakat Pak, bukan mau mengambil hak masyarakat. Dari 100 hektar ini kan 4.000 sekian Pak. Yang ada Tanjung Agung Pak Haradi, ada 4.000. Jadi ini cuma 100 hektar. Ini saja bisa ribut Pak. Kalau mau ganti, bukan ganti rugi tadi kan,
tali asli tadi kami hargai, kami terima kasih. Tapi dari dulu udah kami tunggu-tunggu, tanggal 19 kemarin tunggu-tunggu juga, tidak ada itikat dari MHP Pak. Nah kalau sekarang ada niat ganti rugi tadi bukan itu kalian sih, kami siap. Cuma itulah lokasi tadi kami mau membangun kebun, kami mau menghidupi keluarga, ini juga masyarakat mau berkebun. Jadi kami merasa tidak merampas hak MHP di sana Pak, tidak juga merampas tanah negara. Kami cuma mau bertanam tumbuh di sana Pak. Apalagi di situ kan udah 9 tahun minimal. Ini juga ada pernah, ini surat Pak Masrul. Perjanjian dengan MHPM bahwa tanah digusur. Jadi tahun 2006 udah tanda tangan nih dari MHP, dari Kades bahwa itu dibikin MHPM Pak. Jadi dari dulu udah ada MHPM. Sekedar manajemen MHP ini berbelit-belit Pak. Dari 2006 nih Nam. Ini lokasi titik koordinat nomor 2 Pak Agus yang ada di Patok kemarin. Inilah mutlak tahun 2006 ditandatangani oleh Masrul dari MHPM almarhum Nur Ligul, Reka Busaman, dari MHP Pak Untung sama Pak Suprianto. Ini 2006 Pak. Dari dulu udah ada kesepakatan. Sekarang mau berasa ngelusuk lagi. Kita memang menunggu itikat baik Pak. Di sini juga kan ada pola kemitraan. Sebenarnya kalau nggak ada MHPM ketua juga bisa kemitraan langsung dengan masyarakat. Di sini ada Pak Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P62 Men LHK Setjen Kum 1/10 2019 tentang pembangunan hutan tanaman industri. Nah ini dari poin nomor 23 kemitraan kehutanan ada kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin HTI. Nomor 24 masyarakat setempat adalah kesatuan sosial terdiri warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan hutan. Dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Pak. Tidak perlu SPPH. Jadi intinya kami minta tolong sama Pak Asisten, masyarakat ini mau berkebun,